Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Yesus Ditampar. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 18 ayat 21 sampai dengan ke-23. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepada mereka. Sesungguhnya mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami merasakan begitu luar biasanya kasih dan kebaikan Allah yang sudah ditampar oleh penjaga daripada imam besar. Allah yang kudus ditampar oleh manusia berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, ditampar oleh manusia. Bagaimana penjaga daripada imam besar menampar Yesus? Karena Yesus berkata yang jujur, karena Yesus berkata yang sebenarnya, karena Yesus melaksanakan firman Allah yang menjadi dirinya sendiri yang sebagai firman yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa dan akan dilanjutkan oleh Roh Kudus, rangkaian daripada tiga pribadi Allah Tritunggal yang menjalankan keselamatan untuk menyatakan kasih penebusan dan cintanya kepada dunia. Namun kehadirannya ditolak, bahkan ditampar. Sahabat seperjalanan, kalau bertanya kepada setiap kita masing-masing, pernahkah kita mengalami saat-saat kita ditampar, mungkin oleh orang tua atau mungkin oleh guru, atau kita pernah berbuat kesalahan, kekonyolan yang kemudian mendapatkan tamparan daripada orang lain. Kalau kita ditampar karena sebuah kesalahan, mungkin kita melawan melanggar lalu lintas, atau kita buang sampah sembarangan, atau kita membuli orang lain, kemudian dilakukan pembalasan dari orang yang bersangkutan, itu sangat wajar karena kita berbuat kesalahan lalu kita mendapatkan balasannya. Dalam interogasi dari pihak keamanan pun seringkali terjadi penamparan dan juga pemukulan seyogianya. Itu pun juga sebetulnya tidak boleh. Ada undang-undang yang menjaga, melindungi setiap orang yang diinterogasi. Tentu itu adalah bagian yang wajar. Kita ditampar karena kesalahan kita. Tapi Allah yang kudus, Yesus yang kudus, Sang Juru Selamat, meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia, kenosis, mengosongkan dirinya, menjadi sama sebagai hamba, lalu kemudian mati dengan setia sampai di kayu salib, kemudian ditampar. Artinya perbuatan yang sangat baik, luar biasa, kasih dan cinta yang sedemikian dalam, tinggi, lebar, dan luas. Lalu kemudian direspon dengan ditampar oleh seorang prajurit. Bagaimana sikap kita? Ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh mengatakan 10 hukum daripada dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, maka itu adalah hukum-hukum yang seringkali tidak ada kait-mengaitnya dengan Tuhan secara langsung. Di dalam hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, hormatilah dan ingatlah akan hari Sabat. Itu bagian yang berhubungannya dengan Allah. Tetapi tidak ada tindakan menampar. Tetapi manusia menampar Sang Juru Selamat. Kita berikan contoh saja, jangankan manusia berdosa menampar Sang Juru Selamat. Bagaimana kalau kita yang sudah salah ditegur oleh orang tua, diberitahukan mana yang benar dan salah, lalu kita menampar orang tua? Masuklah kelompok anak durhaka. Kita melihat bagian firman Tuhan yang luar biasa ini. Mengapa engkau menanyai aku, kata Yesus. Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepadamu. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika ia menyatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Yesus menyampaikan fakta. Yesus menyampaikan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Secara jujur dia melaksanakan daripada kehendak Allah karya keselamatan. Tetapi kemudian dilakukan tindakan penamparan. Apa pelajaran yang kita ambil daripada peristiwa ini? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa bersihnya Yesus daripada kepentingan pribadi. Dia benar-benar seluruh hidup
hatinya, cintanya, hanya untuk memikirkan betapa bahayanya jikalau Kristus tidak datang ke dalam dunia. Manusia akan dalam kebinasaan. Siogianya, kematian Kristus dan kebangkitannya tidak hanya buat orang setiap kita masing-masing, buat juga penjaga imam besar itu, buat imam besar itu yang bernama Hanas, buat mertuanya yang bernama Kayafas, buat kerajaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, seluruh para penguasa yang ada di dalam dunia ini, tanpa membedakan, tanpa pilih kasih, keselamatan itu terbuka semuanya. Bagaimana kalau ada sebuah tindakan yang sangat bodoh, seseorang berjuang, kemudian mendapatkan emas, sebut saja 1 kilo. Lalu setelah mendapatkan emas, emas itu dibuang ke dalam laut. Tindakan bodoh luar biasa. Demikian juga manusia. Yesus melebihi emas. Yesus melebihi segala harta benda yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam Dia ada hidup, di dalam Dia ada terang, di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Kristus ada penebusan, di dalam Kristus ada sebuah hadiah panggilan sorgawi yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu orang itu menampar Yesus. Biarlah ini mengingatkan, jangan-jangan kita pun melakukan perkara yang sama. Kita membuang segala sesuatu yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Hidup dan anugerah yang kita sia-siakan. Keselamatan yang kita tidak hargai. Kesetiaan kita yang siogianya harus ditunjukkan kepada Allah, kepada Kristus. Tapi kita lebih setia mengikuti seperti penjaga ini, mencari muka di depan sang imam besar Hanas supaya dipuji. Ini dia, anak buahku yang sangat luar biasa, membela majikannya, membela tuannya, untuk menunjukkan sebuah sikap kesetiaan seorang prajurit kepada imam besar Hanas dengan menampar Yesus. Inilah orang yang carmuk atau cari muka. Di mana Petrus? Petrus menghilang, Petrus meninggalkan. Kita bertemu dengan jenis-jenis manusia di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh sempurna hidup dalam keberdosaan, di dalam segala perilaku dan tingkah laku, tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah, tidak menerima Sang Juru Selamat, bahkan ditampar. Kita pernahkah menampar Tuhan Yesus? Kita akan dengan serempak berkata tidak pernah. Tetapi sesungguhnya sikap tidak menghargai, sikap tidak hormat kepada Allah, sikap tidak taat dan setia kepada Tuhan, tidak mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita seringkali bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin kita menghakimi Tuhan. Bukankah tindakan ini sekalipun tidak bentuk tamparan, tapi tindakan menolak Allah, tindakan kemudian tidak menghargai segala anugerah Allah. Biarlah peristiwa Yesus ditampar untuk mengingatkan kita, jangan-jangan kita juga melakukan keburukan yang sama. Biarlah seluruh sikap-sikap buruk, kehidupan yang buruk, tingkah laku yang buruk, dengan kehidupan berbuat dosa dalam berbagai macam jenis dan tindakannya, kita tinggalkan. Tuhan, ampuni aku kalau aku seringkali berbuat dosa dan menampar Engkau secara tidak langsung. Biarlah anugerah dan kasih karuniamu membuat hidupku semakin benar, hidup berjalan dengan Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosaku. Katakan itu, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni dosaku. Aku pun seringkali bertindak menampar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami diperbaharui oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan rencana kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.